Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Creator. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di Kabupaten Majalengka. Tepatnya ada sebuah perumahan yang sudah terbengkalai lebih dari 5 tahun teman-teman. Mau tahu seperti apa ceritanya dan seperti apa kondisi rumahnya? Kita langsung aja gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dikasih hujan ya kita harus bersyukur karena hujan adalah rezeki juga. Tapi hujan tidak menyurutkan semangat saya untuk mengeksplor. Nah, di sini ada sebuah perumahan yang sudah terbengkalai lebih dari 5 tahun. Informasi dari warga sekitar, perumahan ini tidak lagi dijalankan karena beberapa masalah di dalam perumahan ini. Dan by the way, ada cerita di balik perumahan ini. Jadi ada info yang saya dapat bahwa ada seorang paranormal yang terkubur di dalam bunker Belanda, karena perumahan ini konon katanya dulunya bunker, dulunya pabrik gula di Kadipaten. Nah, itu informasinya. Jika salah-salah informasi ya mohon maaf ya kan. Ya, kita langsung aja teman-teman melihat kondisi rumah yang sudah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Dan ini informasi dari warga sekitar bahwa dulunya ini adalah pabrik gula Kadipaten. Ya, dimana ketika ada pabrik gula Belanda, pabrik gula pada zaman Belanda pasti ada bunkernya. Dan di situ ada seorang paranormal yang ingin mencari kris sakti dan masuk ke bunker tersebut dan terkubur. Sampai detik ini, sampai sekarang belum juga ditemukan. Dan ini adalah kondisi rumahnya, kita bisa lihat sendiri ya. Dan di sana juga masih ada ya. Itu informasi dari warga sekitar. Dan saya mirisnya tempat-tempat seperti ini sering sekali dijadikan tempat-tempat mabok, sering dijadikan tempat-tempat yang gak benar, seperti pacaran lah, untuk melakukan hal-hal yang seperti itulah. Itu sering banget teman-teman. Tuh ya, rumput-rumputnya udah kayak gini tuh. Dan takutnya ada orai juga sih. Beginilah kondisinya. Dan sempat ada ODGJ di sini yang tidur di dalam rumah ini. Jadi takut juga sih. Assalamualaikum. Wow, men. Tuh mendung ya. Ini mendung cuy. Semoga tidak ada ODGJ atau tidak ada orang karena aku belum sempat survei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Wah. Dimana menurut info dari warga, tempat ini sering dijadikan tempat gak benar. Contohnya di sini teman-teman. Nah, disinilah tempatnya. Kalian bisa lihat sendiri. Tempat ini sangat bersih dan ada puting korek ya, korek lagi. Nah, ini dia tuh bekas koreknya ya. Tuh bekas rokok juga ada. Jadi tempat ini dijadikan kayak tempat buat pacaran, buat kayak gitulah anak-anak zaman sekarang loh. Ya kan, padahal tempat ini angker banget dan kayak gini gitu kalau malam itu. Nah kan, buktinya di sini masih ada sapu, ya, sapu dan pel untuk membersihkan tempat ini. Tuh ada bekas minuman juga. Jadi ya
kita pasti berpikir, masa iya tempat angker, tempat yang sudah terbengkalai ada sapu dan kondisinya itu kayak bersih-bersih kayak gini gitu kan. Dan waktu saya kesini beberapa hari yang lalu, ada bekas botol-botolan miras dan karpet dan lain sebagainya. Kartu juga ada, itu sayang banget. Assalamualaikum. Oh, ini bagian WC ternyata ya. Ini bagian WC. Tuh ada sepatu juga, sepatu anak kecil. Sepatu anak kecil yang di sini ya. Jadi sayang banget itu. Semoga tempat ini bisa difungsikan dan saya harap jangan jadikan tempat maksiat. Tuh. Ya kan? Banyak sepatu-sepatu kayak gini, sepatu-sepatu cowok ya. Sepatu cewek juga ada tuh. Tuh, ada celana juga. Tuh kan. Semoga tidak dijadikan tempat-tempat mesum atau tempat-tempat yang gak bener lagi gitu ya. Karena minim banget loh Indonesia itu kalau misalkan ada tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang terbengkalai. Dan kalau tempatnya enak banget itu sering banget dijadikan tempat kayak gitu. Miris banget emang Indonesia. Wah. Nah kan lagi musim hujan ini. Semoga tidak ada orai sih. Coba kita ke bangunan yang selanjutnya. Nah, ini dia. Halo. Halo, halo. Oh, ini WC ya. WC-nya udah nggak ada sih. Oke. Nah, bisa lihat sendiri. Tempat ini nggak kotor. Tempat ini agak sedikit bersih. Kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Ini ada kayak selimut gini, ya kan? Dan ada bekas-bekas minum-minuman juga. Tuh. Bekas minum-minuman kayak gini dan coret-coretan. Ya kan, coret-coretan anak tongkrongan. Dan kadang tempat ini sering banget dikunjungi oleh para pemudi gitu kan. Si Joli. Tuh. Ya kan, gimana nggak enak banget loh. Ini lokasi dekat jalan besar dan ini jauh dari warga, jauh dari beberapa rumah gitu. Dan ini tempatnya itu bersih karena aksesnya tidak terlalu rumit, rumput-rumput tidak menjulang tinggi, jadi enak banget itu buat kayak gituan. Aku nggak mau menyebutkan ini di daerah mana, tepatnya di mana. Takutnya saya dijadikan tempat-tempat yang nggak bener gitu kan. Sayang banget nanti saya kasih tahu malah banyak orang, banyak muda-mudi yang kesini tuh. Bahkan infonya dari warga pernah dipergoki itu pasangan muda-mudi yang lagi berduaan di sini dan diusir oleh warga karena sangat meresahkan banget. Ini jalannya tuh kayak gini. Nah, rumput-rumputnya. Jadi konsep dari perumahan ini adalah membangun 3 jajar perumahan, tapi ini tidak dilanjutkan. Nah, yang bikin ngerai dari perumahan ini adalah pohon-pohon besar seperti ini. Pohon-pohon rindang seperti ini. Aduh. Tapi ini jalannya sih masih benar. Tuh. Ya kan? Seger banget loh. Tuh jalannya ya kan gokil. Dan ini ada satu rumah lagi. Jadi semuanya itu ada 3 rumah yang masih berdiri kokoh, ya kan. Tapi ada beberapa rumah yang dijadikan buat tongkrongan, ada beberapa rumah yang tidak bisa jadi tempat tongkrongan karena kondisinya sudah amburadul nggak karuan. Nah, coba ini kita lihat, ini sudah amburadul ataukah masih bisa dimasuki oleh orang? Kayaknya masih bisa deh dimasuki. Coba ya dilihat. Entah aksesnya dari mana. Ini banyak warga yang cari rumput-rumput di sini. Capek
capek men, jalannya jauh. Tuh, ini kondisinya sekarang loh, bayangin kondisinya seperti ini. Yang mana kayaknya rumah yang satu ini tidak dijadikan tempat tongkrongan. Karena apa? Kalian bisa lihat sendiri, ya kan, rimbun-rimbunan yang di depan rumah ini yang tidak dapat akses untuk orang nongkrong. Ya kan, iya lebih bagus sih. Aduh, ada SMS lagi. Nah, dan kayaknya aku juga nggak bisa masuk deh. Aksesnya kayak gini banget loh. Saya takut ada orang juga. Soalnya di sini saya nggak pakai sepatu cuy. Wow. Kita nggak bisa masuk ke sini. Kita harus lihat di bagian depan seperti ini saja dan nggak bisa masuk karena ini rimbun dan aku nggak pakai sepatu juga. Lebih baik mengutamakan keselamatan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, ya kan? 1, 2, 3 rumah di sini. Dan itu paling ujung. Ya, ini kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Sayang ya kita nggak bisa masuk, tapi kita next ke rumah selanjutnya, semoga bisa masuk. Karena agak jauh juga dari rumah ke rumah. Dari satu rumah ke rumah yang lain ini rada jauh juga, agak sedikit jauh. Jadi kita harus jalan kaki dan agak sedikit capek. Dan by the way, ada suatu ketika ada seorang bapak-bapak yang sedang mencari rumput di sini ketika di siang hari. Dan di beberapa bangunan di rumah ini ada satu rumah yang kayaknya enak banget buat pacaran atau buat hal-hal seperti itu. Dan ketika itu kata si bapak itu mempergoki sepasang kekasih yang lagi berduaan. Sepasang kekasih yang lagi berduaan di rumah tersebut, melakukan hal mesum, melakukan ya seperti itulah. Untungnya bapak-bapak di sini yang mencari rumput selalu menanyakan ketika ada orang atau ketika ada motor di beberapa rumah kosong ini, ditakutkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan hal-hal mesum. Ya, saya salut banget sama penduduk di sini, sama warga di sini, sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sini selalu menanyakan keberadaannya dan kenapa ada di sini dan ada apa. Itu salut banget ya, supaya tidak dijadikan tempat mesum atau tidak dijadikan tempat-tempat yang seperti itulah teman-teman. Oke, kita langsung ke rumah yang selanjutnya. Gokil. Agak sedikit capek juga, tapi no problem lah demi kalian ya kan. Ini adalah spot terakhir dari rumah yang di perumahan ini yang sudah terbengkalai. Dan by the way, semua jenis, semua bentuk di rumah ini kayaknya sama banget deh, sama betul tuh, lihat. Tapi nggak apa-apa deh, kita review aja. Siapa tahu kita nemu si Jolly yang lagi berdua di sini atau ada KJ. Seru kali ya kalau misalnya ada si Jolly, kita pergokin, kita viralin gitu kan, maksiat terus. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gokil. Halo. Ada si Jolly nggak ya? Si Jolly. Tetetoret. Wow. Kayaknya ini tempat emang nggak dijadikan tempat orang nongkrong ya, karena kondisinya aja udah kayak gini tuh. Biasanya kalau tempat buat nongkrong untuk berduaan, kondisi ruangan agak sedikit bersihan, tapi ini sedikit rumit ya. Tuh, ini kan bangunan juga udah pada kropos kayak tulang. Ini mentok nggak ada kamar lagi. Mungkin ini dapur ya. Ini dapur dan ini ada WC juga, ya kan? Ini kayaknya WC juga deh. Coba kita ke bangunan sebelah kanan.
Karena entah ini satu rumah atau dua rumah. Menurut saya sini dua rumah, bukan jadi satu rumah ya. Kita coba cek. Wow. Kita harus naik kayak di sini nih. Waduh. Halo, halo, halo. Wah, susah lagi guys. Gimana ini? Kita nggak bisa masuk ya. Apa kita bisa masuk? Halo. Wah, kita nggak bisa masuk. Bisa nggak ya masuk ya? Tinggi juga men. Tinggi juga. Wah, waterpark ini. Bismillah. Waduh. Gokil, gokil, gokil. Halo. Wah, ini kita harus ke sini. Halo. Homeless. Nah, takutnya ada homeless doang sih. Widih. Halo. Dari infonya kalau ada homeless itu, homelessnya jahat. Ada gajinya itu kadang jahat, nyerang gitu kan. Takut juga kalau ada gaji nyerang. Aduh, ini gimana ya pulangnya ya? Wow, semutnya men. Kita kesini aja deh. Bisa nggak ya sini? Bisa kali ya. Oke teman-teman, begitulah kondisi di perumahan yang sudah terbengkalai lebih dari 5 tahun. Aduh, naik turun. Oke, cukup sekian video kali ini. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten dan menghibur kalian dimanapun kalian berada. Oke, matur suwun kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.